Ada beberapa orang yang lebih cocok pakai rambut panjang, dan juga ada beberapa orang yang lebih cocok kalau pakai rambut pendek aja. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan juga berbahagia ya tentunya. Oke, jadi sebelum aku mulai pembahasan hari ini, aku pengen banget kalian komen di bawah, kalian tim rambut panjang atau tim rambut pendek? Dan juga kamu boleh banget sebutin hal apa aja yang menurut kalian nggak bisa dimilikin atau dirasain sama pemilik rambut lain. Misalnya di sini kamu punya rambut panjang, kamu boleh banget sebutin hal apa aja yang menurut kamu cuma bisa dirasain sama pemilik rambut panjang. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya kamu punya rambut pendek, kamu boleh banget sebutin hal apa aja yang menurut kamu nggak bisa dirasain sama pemilik rambut panjang. Dan hari ini, aku sebagai pemilik rambut yang panjang banget ini, aku bakalan sharing sama kamu hal apa aja yang menurut aku cuma bisa dirasain sama pemilik rambut panjang. Dan juga hal apa aja yang kira-kira nggak bakalan dirasain sama pemilik rambut pendek. Tapi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube aku. Caranya gampang banget, kamu cuma tinggal klik tombol subscribe di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya, supaya kamu jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Sebelum aku benar-benar mulai pembahasan ini, aku bakalan bilang dulu kalau misalnya rambut panjang yang aku maksud di sini, yaitu rambut yang benar-benar panjang, yang panjangnya itu lebih dari sepinggang. Dan rambut pendek yang aku maksud yaitu rambut yang benar-benar pendek, kayak pendeknya itu sebahu atau bahkan kurang dari sebahu. Jadi sekarang kita langsung aja ke pembahasan yang nomor 1. Pertama yaitu punya rambut panjang terlihat lebih anggun. Hal pertama yang menurut aku langsung tertangkap oleh mata ketika kita melihat orang yang rambutnya panjang yaitu anggun. Meskipun mungkin nggak semua orang yang berambut panjang itu penampilannya feminim. Mungkin ada juga orang yang berambut panjang tapi penampilannya itu agak boyfie, agak tomboy gitu. Tapi seketika kita melihat rambut dia yang panjang, kita pasti bakalan berpikir kalau dia itu tetap kelihatan anggun meskipun penampilannya kayak gitu. Menurut aku pribadi, baik orang itu penampilannya feminim ataupun stylenya agak boyfie, tapi kalau dia rambutnya panjang banget, itu menurut aku tetap kelihatan kayak anggun gitu. Dan ini adalah poin pertama yang menurut aku mungkin nggak bisa dirasain sama temen-temen yang punya rambut pendek. Maksud aku di sini bukan berarti kalau orang yang rambutnya pendek itu nggak kelihatan anggun. Tapi kalau orang yang berambut panjang, bedanya itu kayak feel-nya itu kelihatan lebih anggun gitu. Aku berharap di sini kamu punya gambaran dan kamu bisa nangkep maksud dari apa yang aku bahas di sini. Karena kebanyakan orang itu biasanya bakalan suka kalau lihat orang yang rambutnya panjang, iya nggak? Bahkan nggak sedikit juga dari mereka yang kalau lihat rambut panjang itu kayak kaget gitu. Beda kalau sama orang-orang yang lihat rambut pendek kayak biasa aja, mungkin karena udah banyak banget orang yang rambutnya pendek. Tapi kalau orang yang rambutnya panjang banget, itu zaman sekarang itu bener-bener jarang banget. Aku pun dulu juga gitu, pas rambut aku masih sekitar sesiku, itu rambut aku belum yang terlalu panjang, tapi aku pernah lihat orang yang rambutnya itu sepanjang paha. Dan itu aku bener-bener kayak miss banget sama rambut dia karena kok bisa gitu. Dan menurut aku dia kayak kelihatan anggun banget, kayak kelihatan cewek banget, meskipun penampilannya itu nggak terlalu yang feminim. Tapi kalau aku lihat rambut panjangnya itu dia bener-bener bagus banget dan cocok banget. Itu yang aku rasain dulu. Tapi sekarang untungnya aku juga punya rambut yang sepaha. Jadi ternyata aku juga tahu gimana rasanya punya rambut sepanjang itu. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2. Hal yang nomor 2 ini sebenarnya adalah kerugian atau apa ya? Kayak ketidaknyamanan para pemilik rambut panjang. Dan hal ini juga nggak bakal bisa dirasain sama pemilik rambut pendek. Hal yang aku maksud adalah rambut panjang berpotensi terjepit di mana saja. Ini merupakan hal yang menurut aku paling nyebelin banget buat orang-orang yang punya rambut panjang. Kenapa begitu? Karena rambutku pribadi itu bisa aja terjepit di segala tempat dan juga di waktu yang menurut aku kurang tepat banget. Jadi ini bener-bener ngeselin banget. Aku bakalan kasih kamu beberapa contoh yang sering banget aku alamin. Contoh pertama yang paling sering aku alamin dan juga mungkin teman-teman yang punya rambut panjang lain alamin, itu adalah ketika mau duduk pasti rambutnya itu kedudukan. Dan itu bener-bener kayak ngeselin banget, tau nggak? Harusnya tuh kita duduk langsung duduk aja. Tapi kalau aku nggak. Biasanya rambut aku itu bakalan nyentuh kursi duluan dan otomatis rambut aku bakal kedudukan. Udah gitu, biasanya kalau udah kedudukan itu aku kadang sampai lihat ke atas gitu, dan itu bener-bener kayak sakit banget di kepala. Bahkan mungkin aku juga lupa kalau aku tuh punya rambut panjang. Jadi aku lupa nggak aku bawa ke depan gitu.
otomatis pas aku duduk, dia bakalan kedudukan. Itu hal yang pertama yang ngeselin banget menurut aku. Selain itu, kalau misalnya nggak kedudukan oleh diri sendiri, bisa jadi rambut itu kedudukan sama orang yang duduk di samping aku. Jadi ini tuh kayak sama-sama agak ngeselin gitu ya. Karena gini, misalnya ya, aku udah duduk enak-enak, aku udah rapiin rambut aku. Nah, ternyata orang yang di samping aku itu nggak sadar kalau rambut aku itu sepanjang itu. Dan alhasil dia dudukin. Dan yang paling parahnya lagi, kalau misalnya aku nggak tahu pas rambut aku itu didudukin, dan aku mau berdiri, itu otomatis aku bakalan, bener-bener ketariknya itu sampai pusing kadang di rambut itu. Ada juga contoh lain, misalnya kalau kamu punya adik yang masih bayi, atau kamu punya anak yang masih bayi, dan kamu lupa buat ngikat rambut kamu. Nah, otomatis rambut panjang itu adalah sasaran empuk buat dijambak-jambak sama mereka. Itu juga aku kayak, aduh, kalau nggak diurai itu berat di rambut, tapi kalau diurai dan kita punya adik kecil, itu bakalan dijambak-jambak terus. Dan itu juga sakit banget dan nyebelin banget menurut aku. Aku yakin mungkin teman-teman di sini yang punya rambut panjang pasti pernah ngalamin ini, pasti pernah banget. Beda halnya kalau misalnya kalian punya rambut pendek, mungkin kalian nggak akan pernah ngalamin hal yang satu ini. Dan bersyukurlah kalian yang punya rambut pendek karena kalian terhindar dari rasa yang nyebelin-nyebelin ini. Sebenarnya masih banyak banget contoh lain yang sering aku alamin, kayak misalnya terjepit di pintu, atau mungkin kena resleting, atau mungkin nyangkut di ikat pinggang, itu juga pernah banget dan juga sering banget. Intinya pokoknya punya rambut panjang itu, kalau misalnya nggak hati-hati pasti bakalan sering banget terjepit. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu rambut panjang itu ribet banget, sedangkan rambut pendek itu praktis. Ada beberapa hal yang bikin kita, para pemilik rambut panjang itu kayak ribet banget buat ngelakuinnya. Sebenarnya hal-hal ini tuh hal yang sepele banget, tapi mungkin ini bakal beda arti kalau misalnya yang ngelakuin itu adalah orang-orang yang punya rambut panjang. Contoh apa yang bikin kita para pemilik rambut panjang ribet adalah saat berolahraga. Buat para teman-teman yang punya rambut pendek, kalau misalnya kamu mau olahraga jenis apapun, kamu pasti gampang banget buat ngatur rambut kamu, tinggal diurai aja, iya kan? Kalau misalnya rambut kamu sebahu, kamu tinggal urai aja dan kamu bisa langsung olahraga. Tapi itu beda lagi kalau buat kita para pemilik rambut panjang, di setiap cabang olahraga yang kita lakuin, kita harus memiliki style yang berbeda-beda. Contoh olahraga yang aku maksud yaitu renang. Nah, kalau buat temen-temen yang rambutnya pendek, kalau misalnya renang, kamu tinggal nyemplung aja, iya kan? Kamu tinggal nyebur aja, dan kemudian kamu bisa renang. Tapi kalau buat kita para pemilik rambut panjang, kita harus ikat semua rambut kita. Benar-benar harus diikat semua. Kenapa harus diikat semua? Karena kalau misalnya kita cuma ikat satu aja di atas atau di bawah, itu sama aja bohong. Karena rambut yang lain tuh bakal tetap menghalangi pandangan pas kita renang. Jadi otomatis kita harus ikat semua bagian rambut kita. Baik itu rambut kamu mau digelung atau mau diapain, pokoknya intinya semuanya itu harus diikat biar rambut itu nggak menghalangi pandangan kita pas renang. Contoh olahraga lain yaitu volley. Nah, kalau buat kamu yang punya rambut pendek, kalau mau volley ya udah tinggal volley aja. Mungkin kamu cuma ikat bagian setengahnya aja dan itu udah beres. Tapi itu beda halnya kalau kita yang punya rambut panjang. Karena gini, nah kalau misalnya volley, itu kan olahraganya juga ada loncat-loncatnya. Kalau misalnya kita cuma ikat satu aja di atas, itu bakalan berat banget kalau dibuat loncat-loncat karena saking panjangnya rambut. Dan selain itu, kalau kita cuma ikat satu, itu bakal berpotensi rambut kita itu kena jaring net. Dan otomatis kamu akan kehilangan poin ketika bermain volley. Dan kita juga nggak punya pilihan lain selain kita ikat semua rambut kita. Jadi biar kita aman pas main volley-nya. Beda halnya kalau misalnya kita olahraganya cuma jogging. Nah, buat pemilik rambut panjang, karena jogging itu kan santai, kita bisa aja pakai hairstyle yang gimana pun. Mau kamu urai juga bisa, mau diikat satu aja di bawah juga bisa, mau diikat di atas juga bisa. Tapi kalau misalnya olahraga yang lain, kita harus benar-benar mempersiapkan senyaman mungkin biar rambut kita itu nggak mengganggu aktivitas olahraga kita. Sebenarnya banyak banget hal-hal lain yang bikin kita para pemilik rambut panjang itu kayak agak ribet gitu. Tapi aku cuma sebutin hal-hal yang menurut aku itu udah gambaran besar aja, oke? Sekarang kita langsung ke nomor yang selanjutnya. Nomor 4 yaitu rambut panjang stylingnya itu lama, sedangkan rambut pendek stylingnya itu cepat. Untuk poin yang nomor 4 ini, menurutku ini adalah sebuah keuntungan kalian memiliki rambut pendek. Karena waktu yang kalian butuhkan untuk styling rambut itu jauh lebih sedikit daripada kita, orang-orang yang punya rambut panjang. Menurut kalian bener nggak sih kalau rambut pendek itu stylingnya jauh lebih cepat? Kalau rambut pendek mungkin paling lama cuma 10 menit buat styling rambut, iya nggak? Tapi kalau untuk
para pemilih rambut panjang, mungkin waktu yang diperlukan itu lebih dari 1 jam. Bener nggak? Dan sisi positif yang lainnya, kalau rambut pendek itu mau di styling kayak apapun, pasti tangan kamu itu nggak bakal terasa sepegel itu. Beda halnya kalau yang ngelakuin itu orang-orang yang punya rambut panjang, pasti pegelnya itu bakal kerasa banget. Bahkan sebelum styling rambutnya itu selesai, mungkin kita udah capek duluan. Dan ini adalah poin plus bagi teman-teman yang punya rambut pendek. Sekarang kita ambil contoh yang simple aja, dan yang mungkin teman-teman sering banget lakuin, yaitu curly rambut. Buat teman-teman yang punya rambut pendek, biasanya kalian tuh menghabiskan waktu berapa menit sih buat curly rambut? Pasti cepet ya, soalnya kan gini, kalau misalnya kamu curly rambut, puter-puterin rambutnya itu pasti lebih cepet. Dan itu bakalan lebih cepat selesai, iya nggak? Buat teman-teman yang rambutnya pendek. Karena mungkin kayak cuma 3 atau sampai 4 kali putaran, itu rambut kalian itu udah langsung selesai. Tapi beda halnya kalau misalnya kita yang punya rambut panjang, apalagi kalau misalnya rambutnya sepanjang punyaku. Nah, kita aja buat putar-puterin rambutnya itu udah habisin waktu banget. Kalau kalian 3-4 putaran udah selesai, mungkin kita butuh 10 atau bahkan lebih putaran itu baru bakal selesai. Dan yang bikin capek itu adalah proses putar-puterinnya itu, karena itu yang menghabiskan waktu lebih lama daripada hairstyling biasanya. Selain butuh waktu yang lama, kita juga butuh kesabaran banget buat hairstyling rambut panjang, karena yang pasti prosesnya itu bakal lama, waktunya bakal lama, dan juga capeknya itu bakal terasa banget. Dan aku juga salut banget sama orang-orang yang punya rambut panjang, tapi mereka tetap lakuin hairstyling buat rambutnya. Itu berarti mereka kayak effortnya itu bener-bener keren banget buat hairstyling rambutnya. Selain curly rambut, hal yang paling sering aku temuin yaitu mewarnai rambut. Nah, buat temen-temen yang rambutnya pendek, biasanya itu bakalan lebih sering gonta-ganti warna rambut. Beda halnya sama orang-orang yang punya rambut panjang, kayaknya bakal lebih jarang buat ganti warna rambut mereka. Kenapa aku punya pemikiran kayak gitu? Karena teman-teman yang punya rambut pendek itu, proses mewarnai rambutnya itu cepet banget. Selain cepet, pastinya bahan-bahan atau pewarna yang mereka gunakan juga jauh lebih sedikit. Selain itu, biaya yang mereka keluarkan juga jauh lebih sedikit. Jadi teman-teman yang punya rambut pendek itu bakal sering banget gonta-ganti warna rambut. Karena mereka suka karena prosesnya cepat dan mungkin biayanya itu juga jauh lebih sedikit. Beda sama teman-teman yang punya rambut panjang, proses yang dibutuhkan itu bakalan lama banget. Selain itu biaya yang dikeluarkan juga bakalan jauh lebih banyak. Dan bahan-bahannya pun juga jauh lebih banyak. Itulah kenapa menurut aku orang-orang yang rambutnya panjang itu bakalan jarang mewarnai rambut mereka. Karena mereka kayak udah lelah duluan bayangin prosesnya yang lama itu. Dan ini benar-benar relate banget sama kehidupan sehari-hari, karena aku juga sering banget nemuin yang kayak gini. Orang yang rambut pendek itu jauh lebih sering gonta-ganti warna rambut. Selanjutnya yang kelima, yaitu ini mungkin hal yang nggak bisa dirasain oleh pemilik rambut pendek. Dan ini adalah hal yang paling sering banget aku alamin. Ketika bertemu orang pertama kali, pasti yang mereka bilang adalah, wah rambutnya panjang banget. Kalau nggak gitu, rambutnya kok bisa panjang banget? Nah, itu yang sering banget aku alamin. Pasti kalau misalnya aku ketemu orang-orang baru, baik itu di jalan ataupun di segala tempat, dan mereka itu ngeh kalau misalnya aku punya rambut panjang, hal pertama yang mereka katakan pasti, wah rambutnya panjang banget. Itu udah pasti banget. Dan buat teman-teman yang punya rambut pendek, mungkin nggak pernah ngalamin hal yang satu ini. Tapi kalau misalnya kamu pengen tahu gimana sensasinya pas orang-orang bilang gitu, coba kamu panjangin rambut kamu sampai kira-kira orang di sekitar kamu itu nggak ada yang rambutnya sepanjang punya kamu. Pasti kamu bakalan tahu gimana rasanya dibilang sama orang-orang, wah rambutnya panjang banget. Dan kalau aku, biasanya kalau misalnya aku dibilang gitu sama orang-orang yang baru pertama ketemu, aku kayak cuma yang, oh iya, aku cuma jawab gitu aja, karena aku juga bingung mau jawab gimana. Soalnya emang aku udah biasa lihat rambut ini, tapi kenapa orang lain tuh kayak kaget lihat orang yang rambutnya sepanjang ini. Setelah itu biasanya kalau orang itu udah pergi atau aku udah ngelewatin orang itu, aku bakalan mikir, emangnya kayak mereka itu belum pernah ya lihat orang yang rambutnya sepanjang ini. Kenapa mereka itu kayak kaget pas tahu rambut aku sepanjang ini? Itu yang selalu aku pikirin. Dan faktanya zaman sekarang itu emang jarang banget orang yang punya rambut sepanjang punyaku. Maka dari itu aku nggak pengen potong rambut ini karena aku suka punya rambut panjang itu, aku suka guys. Selain itu aku juga suka lihat ekspresi orang yang kaget waktu tahu rambut aku itu sepanjang ini. Jadi aku bener-bener belum pengen potong rambut aku. Aku pengen jadi pembeda di antara yang lain gitu, karena orang lain itu jarang banget yang punya rambut panjang, bener-bener sejarang itu. Hal selanjutnya yaitu banyak orang yang pengen punya rambut panjang. Kalian pernah dengar orang bilang gini nggak? Kayak, aku pengen deh punya rambut panjang, aku pengen deh rambut aku sepanjang itu.
Pernah nggak? Atau mungkin saudara kalian, atau mungkin bahkan kalian sendiri pernah bilang kayak gitu. Ini juga merupakan salah satu hal yang juga sering banget aku alamin, dan juga hal yang mungkin nggak bisa dirasain sama pemilik rambut pendek. Banyak banget orang yang pengen punya rambut panjang, dan mereka itu pasti selalu melakukan berbagai cara gimana caranya biar rambut mereka itu panjang. Dan seketika mereka melihat orang yang punya rambut panjang, pasti mereka pengen punya rambut sepanjang itu. Di sisi lain, buat teman-teman yang punya rambut pendek, mungkin kalian nggak pernah denger orang bilang, aku pengen deh punya rambut pendek. Itu kayaknya aku jarang banget denger. Bahkan ya ada malah orang-orang itu pakai hair clip, atau kalau nggak gitu mereka pakai rambut sambungan biar rambut mereka itu kelihatan lebih panjang. Selain di dunia nyata, aku juga sering banget nemuin di kolom komentar video-video aku, pasti banyak banget orang-orang yang bilang pengen punya rambut kayak punyaku, pengen punya rambut sepanjang punyaku. Itu aku nemuin banyak banget. Dan mungkin teman-teman yang komen kayak gini adalah teman-teman yang punya rambut pendek. Bener nggak? Padahal sebenarnya cara yang paling ampuh buat panjangin rambut itu ada satu guys, yaitu jangan pernah dipotong rambut kamu. Itu udah otomatis rambut kamu itu bakalan panjang dengan sendirinya, bahkan bakal sepanjang yang kamu mau. Itu udah yang cara terampuh banget. Jadi kalau misalnya kamu pengen rambut kamu panjang, maka jangan pernah dipotong rambut kamu. Oke, sekarang kita udah sampai ke hal yang terakhir. Dan hal yang terakhir ini menurut aku adalah keuntungan buat kalian yang punya rambut pendek. Hal yang aku maksud yaitu bisa dikibas-kibas waktu ngedance. Ini adalah hal yang aku pengen banget lakuin, tapi aku nggak pernah bisa lakuin. Jadi aku kayak, aduh, sedih banget gitu. Pengen banget buat ngelakuin ini, tapi aku tuh nggak bisa guys. Itu susah banget. Kalau misalnya kamu K-popers, pasti kamu sering banget lihat orang ngedance dengan rambut terurai, dan rambutnya itu terkibas-kibas dengan sangat kerennya. Kalau misalnya mereka gerak ke kanan, rambut mereka otomatis ke kanan. Kalau misalnya mereka geraknya ke kiri, otomatis rambut mereka itu ikut ke kiri. Dan itu adalah hal yang aku pengenin dari dulu. Tapi aku nggak pernah bisa ngelakuin sampai sekarang. Dan itu yang bikin aku kesel banget. Kenapa aku nggak bisa ngelakuin? Karena aku nggak bisa ngedance dengan rambut yang terurai. Itu bakalan mengganggu banget gerakan dance aku. Jadi otomatis setiap kali aku dance cover, aku harus ikat rambut aku. Padahal kalau kibas-kibas rambut itu merupakan salah satu elemen yang bikin gerakan dance itu jadi lebih keren. Itu menurut aku. Tapi sayangnya aku nggak bisa ngelakuin hal yang satu ini. Dan beruntunglah kalian kalau misalnya kamu punya rambut pendek dan kamu bisa ngedance. Itu pasti dance kamu bakal kelihatan lebih keren banget, ditambah rambut kamu yang berkibar-kibar itu. Sebenarnya kalau kita ngomongin antara rambut panjang dan juga rambut pendek, masing-masing itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bukan berarti yang rambut panjang itu lebih bagus daripada yang rambut pendek. Bahkan mungkin bisa aja yang punya rambut panjang itu pengen punya rambut pendek. Begitupun sebaliknya, yang punya rambut pendek pengen punya rambut panjang. Karena itu tuh udah hukum alam guys, dimana kita pengen punya apa yang dimiliki orang lain. Dan semua itu kembali ke kenyamanan kita masing-masing. Karena nyatanya punya rambut panjang pun juga ada ribetnya, dan punya rambut pendek pun juga lebih banyak keuntungannya. Jadi buat teman-teman yang punya rambut pendek, kamu nggak perlu iri kalau lihat orang lain rambutnya panjang. Begitupun yang punya rambut panjang, kamu nggak boleh sombong karena kamu bisa panjangin rambut sepanjang itu. Karena mungkin ada beberapa orang yang lebih suka rambut panjang, dan juga mungkin ada beberapa orang yang lebih suka rambut pendek. Ada beberapa orang yang lebih cocok pakai rambut panjang, dan juga ada beberapa orang yang lebih cocok kalau pakai rambut pendek aja. Jadi itu semua tergantung ke diri kita masing-masing, oke? Dan sekian dulu video hari ini tentang pembahasan rambut panjang versus rambut pendek. Setelah nonton video ini sampai selesai, aku pengen banget kalian komentar di bawah, kalian tetap tim rambut pendek atau kalian tetap tim rambut panjang. Dan juga kamu boleh banget komentar di bawah apa alasan kamu pengen punya rambut panjang, ataupun apa alasan kamu pengen mempertahankan rambut pendek, oke? Jangan lupa share video ini ke semua sosial media yang kamu punya, like videonya kalau kamu suka dengan konten yang aku upload hari ini, dan juga komen sebanyak-banyaknya konten apa lagi yang harus aku buat di channel YouTube ini. Terakhir, don't forget to smile and always love yourself. Bye-bye!